Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Salam matematika. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Baik, ini adalah materi terakhir di kelas 9. Materinya masih sama, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita bahas di sini adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah, mau tahu hari ini kita akan membahas apa? Kita simak sampai selesai ya. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah indikator. Indikator ini adalah tingkat keberhasilan, ya. Artinya eh, apa yang bisa kamu capai di video ini. Nah, itulah indikator. Yang kedua adalah konsep dari volume. Yang ketiga adalah volume tabung, kerucut, bola, dan soal pembahasan. Soal dan pembahasan ini adalah soal-soal pemecahan masalah atau soal-soal cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti ya? Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Baik, indikator pencapaian kompetensi pada video kali ini. Dari video pembelajaran berikut, peserta didik dapat menentukan volume dari tabung, kerucut, dan bola. 2. Menyelesaikan masalah terkait tentang volume, tabung, kerucut, dan bola dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengetahui perbandingan antara volume tabung, kerucut, dan bola. Baik, konsep dari volume. Kalian tahu arti volume? Volume itu sama saja dengan isi. Ketika ada sebuah bangun ruang, tabung, kerucut, bola, diisi sesuatu hal yang padat, ya, itulah yang dikatakan volume. Kita lihat di sini ada kaleng cat ya, yang ada yang tinggi, kecil gitu ya, ada yang gemuk gitu ya. Nah, bagaimana dengan isinya? Apakah mereka semua mempunyai isi yang sama? Belum tentu ya. Nah, baik, kita akan baca kesimpulan pada slide yang ini. Yang pertama adalah volume itu adalah isi di dalam bangun ruang tersebut. Jadi, ada atau tidaknya tutup tidak berpengaruh ya. Jadi, di dalam volume itu tutup tidak berpengaruh. Ditutup atau tidak, isinya tetap akan segitu ya. Jadi, artinya mungkin pada luas permukaan kemarin tutup menjadi suatu problem ya, tapi ketika di volume tutup tidak menjadi suatu masalah. Yang kedua, hal yang mempengaruhi besar kecilnya volume adalah alas dan tingginya. Coba kita lihat di sini, gambar nomor 2 dan nomor 3 tingginya sama. Nah, kemungkinan yang akan banyak isinya adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena alasnya lebih besar. Luas alasnya gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat di nomor 1 dan nomor 2. Alasnya sama, tapi tingginya beda. Nah, ini kemungkinan nomor 1 juga lebih besar. Paham ya sampai sini ya? Jadi, kesimpulannya, hal yang mempengaruhi besar kecilnya volume adalah alas dan tinggi. Oleh karena itu, rumus mencari volume adalah luas alas kali tinggi. Berapa besarnya luas di bawahnya, lalu dikalikan dengan tinggi. Baik, bisa dimengerti? Oke, kita masuk ke volume tabung. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini adalah volume tabung ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika tinggi drum 2 meter, maka nah kita langsung tulis diketahuinya aja ya. Diketahui di sini R-nya maaf diameternya adalah 20. Mana diameter? Ini nih ya. Ini diameternya nih yang di garis merah. Nah, itu 20 cm. Dari diameter itu kita bisa dapat dari jari, tinggal dibagi 2. 20 dibagi 2, 10.
Lalu tinggi drumnya adalah 2 meter. Itu kalau dijadikan senti 200 ya, karena turun 2 langkah. Lalu tinggi air 1,5 meter atau setara 150 cm. Oke, pertanyaan yang A, berapa volume air di dalam tabung? Nah, volume air di dalam tabung, rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, luas alas ini kita isi dengan Pi kali R pangkat 2. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R pangkat 2 dikali dengan tinggi. Lalu kita masukkan angka yang diketahuinya. Karena R-nya 10, jadi Pi-nya 3,14 dikali 10, dikali 10 lagi, dikali dengan tinggi air ya. Yang soal A itu minta tinggi air, berarti 150. Ini ada koma, dimundurkan 2 langkah, nolnya coret ya. Jadi 314 sudah tidak berkoma ya. Dikali 1, dikali 1, dikali 150. Adalah hasilnya 47.100 cm pangkat 3. Ini adalah volume air di dalam tabung. Kita masuk ke yang B. Yang B adalah volume tabung. Rumusnya sama, luas alas kali tinggi. Berarti Pi dikali R pangkat 2, alasnya ya. Dikali dengan tingginya, ada tinggi dulu deh gitu ya. Baru kita masukkan nih. 3,14 dikali 10 kali 10 kali tingginya adalah kita pakai tinggi tabung ya, yaitu 200. Tinggi tabung sama dengan 314 sama kayak tadi ya, kali 1 kali 1 kali 200. Hasilnya adalah 62800. 62.800. Apa yang bisa kalian simpulkan? 62.800 ini adalah isi atau volume air kalau penuh tabungnya. Sedangkan yang 4700 ini adalah volume air yang sekarang saat ini. Jadi kalau nanti ada yang C ditanya, berapa volume air yang dibutuhkan untuk memenuhi tabung tersebut. Nah, supaya penuh sisanya berapa ya? Tinggal dikurang. Volume tabungnya kan 62.800 dikurang dengan 47.100. Ya. Jadi 700 dikurang ini 5, ini 1. Nah, jadi volume air sisanya ini yang sisa rongga ini volumenya adalah 15.700. Kalau yang sudah ada isinya, itu volumenya adalah 47.100. Gampang ya, mudah dimengerti ya. Oke, soal selanjutnya. Contoh yang kedua adalah contoh kerucut. Hitunglah volume kerucut jika alas kerucut berjari-jari 7 dan garis pelukisnya adalah 25. Di sini yang mau kita cari adalah volume ya. Volume dari kerucut. Perlu kalian ketahui bahwa volume dari kerucut rumusnya adalah luas alas benar sama dikali tinggi lalu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Nah, di sini ada percobaan yang harus saya tampilkan di sini. Ada sebuah drum ya berbentuk tabung dan ada 3 buah kerucut yang bergambar ini ya di bawah ini. Ini maksudnya apa? Tadi itu airnya ada di dalam tabung. Ternyata dipindahkan ke ketiga kerucut ini
tabung ini habis. Kesimpulannya apa? Isi dari tabung atau volume tabung ya, itu sama atau setara dengan 3 kali isi dari kerucut. Itulah kenapa rumus dari volume kerucut harus dibagi 3. Gitu ya. Karena isi dari tabung itu 3 kali dari isi kerucut. Oke, kita lanjut lagi. Karena di dalam rumus ini yang kita butuhkan adalah tinggi, bukan garis pelukis, maka kita cari pakai teorema Pitagoras. Nih, siku-sikunya sudah ada di sini. Yang bawah ini adalah R-nya. R-nya adalah di sini adalah 7. Dan garis pelukis ini miringnya, S-nya. S itu garis pelukis adalah 25. Yang ditanya adalah tingginya. Anggaplah X ya. Nah, tingginya ini kan bukan garis miring, berarti dikurang. X sama dengan 25 dikurang 7, kasih pangkat 2, jangan lupa. X pangkat 2, 625 dikurang 49. X pangkat 2 sama dengan 576. X sama dengan akar 576 alias setara dengan 24. Berarti tingginya adalah 24. Baru kita masukkan di sini. Volume sama dengan luas alas kan rumusnya Pi kali R pangkat 2. Karena alasnya masih berbentuk lingkaran. Dikali tinggi dibagi 3. Kita tinggal masukkan saja. Pi-nya di sini kita pakai 22/7. Dikali dengan 7. Dikali dengan 7. Dikali dengan tingginya adalah 24. Dibagi 3. Oke. 7 dibagi 7, 1 ya. 24 dibagi 3, 8. Jadi hasilnya adalah 22 dikali 7 dikali 8. Nah, kalian bisa gunakan perkalian ya. 22 dikali 56 ya. 22 dikali 56 hasilnya adalah 1232 cm kubik ya. Oke, bisa dimengerti ya soalnya. Lanjut ke volume bola. Nah, volume bola. Rumus dari volume bola juga berbeda dari yang lain. Rumus volume bola itu rumusnya adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Ini adalah rumus bola. Volume bola ya. Nanti kalau misalkan bolanya cuma setengah berarti dibagi 2 nanti hasilnya. Karena di sini nanti kita tinggal masukkan saja bahwa R-nya adalah 21. Ini maaf, ini bukan diameter tapi jari-jari ya. Kita langsung masuk aja 4/3 kali 22/7. Nah, kali R-nya adalah 21-nya 3 kali. Karena pangkat 3 ya. Nah, ini 3 dikali 7 kan 21. Nah, imbang ya. Jadi, yang belum dicoret dikalikan. 4 dikali dengan 22 dikali dengan 21 dikali lagi dengan 21. Nah, ini hasilnya adalah 38.808 cm per kubik, maaf. Ini adalah volume atau isi bola. Kalau bolanya mau diisi. Tapi kalau bolanya nggak diisi ya nggak punya volume ya. Jadi ini kalau bolanya terisi. Karena memang bola terisi angin juga terisi. Jadi volume angin juga bisa. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah soal-soal dan pembahasan. Soal dan pembahasan bangun ruang sisi lengkung. Volume bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 1.
Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang dari jari 28 dan tingginya 50, penuh berisi minyak tanah. Oke, di sini kita ketahui bahwa air drum ya, jari-jari drum itu adalah 28 cm. Lalu tingginya adalah 50. Apalagi yang diketahui, minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil. Ternyata ada tabung kecil yang R-nya itu adalah 14 dan tingginya adalah 30. Nah, kita bisa di sini cari isi dari drumnya dulu ya. Volume ini tabung ya. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya bisa diisi Pi kali R pangkat 2 kali T karena lingkaran. R-nya itu 50, R-nya 28 berarti 22 per 7 ya. 22 per 7 kali 28 kali 28 kali 50. 28 dibagi 7 adalah 4. Berarti yang belum dicoret dikalikan. 22 dikali 4 dikali 28 dikali 50. Maka hasilnya adalah 123.200. Ini adalah volume drum. Lalu isi minyak tanah ini dituang ke tabung-tabung kecil. Kita juga harus tahu muatan tabung kecil berapa. Muatan tabung kecil luas alas kali tinggi. Luas alas Pi kali R pangkat 2 kali T. Di sini adalah 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 30. Ya. Ini dibagi 2, bagi 7 hasilnya 2. Jadi kita tinggal kalikan 22 dikali 2, lalu dikali 14, lalu dikali 30. Hasilnya adalah 18.480. Ini adalah muatan atau volume dari tabung kecil. Pertanyaannya, berapa banyak tabung kecil yang diperlukan? Oke, tinggal dibagi. Volume drum, karena kan minyaknya mau dibagi-bagi ya, dibagi dengan volume tabung. Berarti 123.200 dibagi dengan 18.480. Nah, 1232 dibagi dengan 18.480 hasilnya adalah 6,67. Ya. Nah, maksudnya apa? Artinya ketika minyak tanah ini dituang dari drum besar ke drum yang kecil, itu baru mencukupi 6 tabung. Ya, 6 tabung. Dan punya sisa 18.480 kalau dikali 6 ya. 18 kan muatannya satunya kan 18.480. Ini kalau dikali hasilnya 110.880. Muatannya baru segini nih. Artinya sisanya ada ya, tinggal dikurangi 123 200. Kita kurangi, nah itu sisa dari drum ya. 123 200 dikurangi dengan 110.880. Itu hasilnya adalah 12320. Ini sisa minyak tanah yang ada di drum yang nggak bisa dituang. Tapi karena di sini di soal adalah yang diperlukan hingga tidak ada lagi minyak tanah di dalam drum. Jadi yang dibutuhkan adalah 7 tabung. Ya, 7 tabung. Karena dia minta minyak tanahnya tidak ada lagi di dalam drum. Jadi sisa 12.320 ini dituang lagi ke drum. Jadi nanti ini contoh ilustrasinya ya. Ini tabung pertama penuh, tabung yang kedua juga penuh, tabung yang ketiga juga penuh,
sampai nanti tabung yang ke-6, tapi nanti ketika tabung yang ke-7 itu keisi cuma 1, 2, 3, 20. Itu bisa dimengerti ya? Oke, soal selanjutnya. Oke, di soal nomor 2, sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter. Nah, berarti diameternya di sini 10. Berarti kalau diameternya 10, R-nya adalah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5, gitu ya. Dan tingginya adalah 50 meter. Kita bisa cari volume atau isinya ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Pi-nya adalah 3,14 dikali 5. R-nya 5. Dikali 5 lagi. Dikali tingginya adalah 50. Oke ya, ini langsung dikalikan saja. 3,14 dikali 25 ya, dikali 50. Itu hasilnya 3.925. Ya. Ini biar mempercepat video dan nggak lama yang nggak menghabiskan waktu. Nah, dia pertanyaannya adalah 3/5 bagian diisi bensin. Ya udah tinggal dicari aja. Ya. Kan 3/5 dikali dengan total muatannya ya. 3.925. Nah, 3.925 ini dibagi 5 hasilnya adalah 785. Nanti dikali dengan 3. Hasilnya adalah 2.355. Ini adalah muatan yang terisi bensin ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2.355. Oke, soal selanjutnya. Sebuah bak penampungan berbentuk tabung dengan tinggi. Nah, di sini tingginya adalah 2 meter. Kita jadikan DM aja ya, karena liter itu juga DM, jadi kebanyakan DM. 2 meter ke DM itu cuma turun 1, jadi 20 DM. Dan panjang jari-jarinya adalah 7 DM. Yang terisi penuh dengan air. Oke, kita langsung cari aja volumenya, karena terisi penuh ya dengan air. Luas alas kali tinggi. Itu luas alasnya dirubah jadi Pi kali R pangkat 2 dikali T. 22/7 karena R-nya bisa dibagi 7. Lalu tingginya adalah 20. Ini tinggal dicoret. Berarti jawabannya 22 kali 7 dikali 20. Hasilnya adalah 3080. 3080. Nah, ini adalah air yang terisi di bak ya. Jika air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit, nah, jadi yang keluar dari keran itu 7 liter per 1 menit, gitu ya. Artinya 7 liter per menit. Jadi dibagi 7 aja. Volumenya dibagi 7. 3080 dibagi 7. Ini udah liter ya. Karena desimeter itu kalau dirubah ke volume, maksudnya kalau satuannya desimeter dicari volume itu setara dengan liter ya. 3080 dibagi 7. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 440 menit. Atau setara berapa jam tuh ya? 7 jam.
Ya, jadi 440 menit. Kalau mau dijadikan jam juga bisa ya. Dijadikan jam. Kira-kira 440 menit itu berapa jam? Itu ya. Oke, soal selanjutnya. Sebuah bak air berbentuk tabung dengan jari-jari 21 dan tinggi 42. Nah, berarti kan R-nya di sini adalah 21 dan tingginya adalah 42. Kita tinggal cari volumenya karena akan diisi air katanya. Ya, berarti volume sama dengan luas alas kali tinggi Pi dikali R pangkat 2 kali T. Berarti 22/7 kali 21 kali 21 kali 42. Ya. 21 dibagi 7 3 ya, 22 dikali 3 6. 66 ya, maaf, 66 dikali 21 dikali 42. Hasilnya adalah 58.212. Ini adalah volume dari bak ya. Volume bak mandi. Oke, katanya akan diisi air menggunakan wadah berbentuk belahan bola. Nah, oke. Belahan bolanya ini bisa nampung berapa kita cari ya. Volume bola. Nah, belahan bola berarti di setengahnya ya. Volume bolanya dulu kita cari. 4/3 PR pangkat 3. Berarti 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Coret-coret. Hasilnya adalah 4 kali 22, 88. Dikali dengan 7 kali 7 adalah 49. Hasilnya adalah 4.312. Dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1.437,3. Ini adalah apa sih namanya? Daya tampung bola, tapi dibagi 2 ya, jangan lupa. Kenapa dibagi 2? Karena belahan bola. Ya. Jadi dibagi 2 itu hasilnya adalah 718,67. Nah, ini adalah volume bola, belahan bola ya. Nah, pertanyaannya berapa kali air harus dituang dari wadah ke agar bak air penuh? Nah, oke. Tinggal dibagi aja. 58212 dibagi dengan 718,67. Hasilnya adalah 58212 dibagi dengan 718,67. Hasilnya 80,999 atau setara kita bulatin ada 81 kali ya. Air harus dituang ke wadah supaya penuh. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar, jika volume tabung 90 liter, maka volume belahan bolanya adalah, nah, kalau ada tabung dan bolanya di dalam tabungnya, gitu ya, sama tingginya sama, diameternya juga pasti sama ya, nggak mungkin nih bolanya ngepas gitu ya. Nah, ini perbandingannya volume tabung dengan volume bola itu perbandingannya adalah 3:2. Tabung lebih banyak. Kenapa? Karena ada nih di rongga-rongganya tabung masih mempunyai lebih gitu ya. Jadi volume tabung lebih banyak dengan volume bola. Ini ada lebihannya. Udara-udara lebihnya ada di sini ya. Oke, sekarang tinggal dimasukkan aja volume tabungnya 90. Nah, ini kan volume tabung nih. Volume tabungnya 90. 3 ke 90 diapain? Kali 30 ya kan? Berarti ini juga harus dikali 30. 2 kali 30 hasilnya adalah 60 liter. 60 liter ini bukan belahan bola. 60 liter ini adalah volume bola. Yang ditanyakan belahan bola ya dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 30 liter. Jadi jawabannya 30 liter ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.